Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, bertemu kembali dengan saya Nanang Jainal Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, pernah toh kalian dengar orang kena kanker? Kalau pada seorang wanita, kanker payudara. Kanker itu adalah sel itu kan selalu membelah, normal. Tapi ada juga sel dalam tubuh kita membelah secara tidak normal sehingga menjadi membesar. Nah, di sini ada sebuah teknologi namanya Max Pen. Di sini sebuah jarum. Nah, jarum ini nanti kalau dialirkan ke jaringan tubuh kita, maka dia akan bisa mengidentifikasi sel-sel yang ini normal atau sel-sel yang membelah tidak terkendali. Itu untuk mengidentifikasi keberadaan kanker dalam tubuh pasien, di mana sel-selnya yang kena kanker. Nah, ini kita pertemuan itu kan membahas tentang sel. Nah, sel itu kalau dapat diumpamakan, kalau makhluk hidup atau manusia itu negara, maka sel itu bagaikan desa. Ingat, negara terdiri dari beberapa provinsi. Provinsi terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kecamatan. Kecamatan terdiri dari beberapa desa. Nah, begitupun juga makhluk hidup. Makhluk hidup misalnya manusia terdiri dari beberapa sistem organ. Contoh sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan makanan, sistem organ, terdiri dari beberapa organ. Contohnya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kalau pada tumbuhan itu hanya sampai tingkat organ, tidak punya sistem organ. Contoh organ pada tumbuhan, akar, batang, dan daun, buah. Nah, organ seperti jantung, hati, terdiri dari beberapa jaringan. Contohnya jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf. Jaringan terdiri dari beberapa sel. Berarti sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, bagaimana sejarah penemuan dan teori sel? Di sini yang pertama menemukan sel di muka bumi ini adalah Robert Hooke. Itu berarti ditemukan sel didahului ditemukan mikroskop. Robert Hooke itu menemukan sel tahun 1665. Dia mengamati sebuah sayatan melintang tanaman kubis subur. Nah, disayat, lihat di mikroskop, maka gambarnya seperti ini. Kita lihat di sini ada ruang-ruang kecil yang disebut sebagai selula atau kamar. Sehingga ruang-ruang kecil, kotak-kotak kecil ini disebut sebagai sel. Lalu pada tahun berikutnya, kemudian sekitar 1800-an, ahli hewan ahli tumbuhan botani Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, ahli geologi, ahli hewan, sekitar tahun 1800-an, dia mengatakan sel itu adalah kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Artinya, setiap makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Hewan dan tumbuhan terdiri dari beberapa sel. Memang ada yang satu sel, contohnya bakteri. Itu hanya terdiri dari satu sel. Kemudian dikemukakan oleh Max Schulze. Itu sekitar tahun 1800-an.
Maksudnya, ini orangnya ya, mengatakan sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. Karena seluruh aktivitas kehidupan makhluk hidup dikendalikan, berpusat, dan diatur oleh sel. Selanjutnya dikemukakan oleh Rudolf Virchow 1858. Beliau mengatakan sel merupakan pertumbuhan makhluk hidup. Artinya sel berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada, atau kata lainnya omne cellula ex cellula. Selanjutnya, sel itu sebagai kesatuan hereditas makhluk hidup. Artinya di dalam sel ada unit-unit penurunan sifat di mana nanti akan menentukan sifat anaknya. Sehingga di dalam tubuh manusia misalnya itu kan terdiri beberapa sel. Di dalam sel itu ada yang namanya nukleus inti sel. Di dalam sel nukleus inti sel itu ada kromosom. Ini kromosom seperti ini. Ini kromosom. Itu di dalamnya ada DNA dan RNA. DNA, RNA dalam tubuh manusia itu akan menentukan sifat-sifat yang akan diturunkan pada anaknya. Sehingga ketika ada seseorang mengaku aku anaknya si A, maka dapat dibuktikan DNA-nya, tes DNA-nya, apakah sama DNA anak sama DNA orang tua. Karena kadang-kadang ada kasus seorang ayah tidak mengakui bahwa si B itu adalah anaknya. Maka dibuktikan dengan tes DNA yang ada dalam kromosom. Nah, sel, ingat di dalam tubuh kita itu kan terdiri dari beberapa sel. Di dalam sel itu ada yang namanya komponen kimiawi. Di sini dalam sel kita itu 70% adalah air, 30% zat kimia. Dalam sel itu ada cairan ya. Nah, cairan itu mengandung zat kimia yang ada dua. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu mengandung unsur karbon. Kalau senyawa anorganik tidak mengandung unsur karbon. Nah, senyawa organik itu contohnya karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kalau senyawa anorganik ya contohnya garam-garam mineral dan ion. Ini terdapat di dalam sel, dalam cairan kimia sel. Nah, berdasarkan struktur sel itu dibagi menjadi dua sel tersebut. Yang pertama, ya ini. Yang pertama adalah prokariotik. Yang kedua eukariotik. Nanti kita akan bahas dari segi membran inti selnya, gambarnya ya, dan contohnya. Apa perbedaan prokariotik eukariotik? Dari sisi membran inti sel, prokariotik tidak punya. Eukariotik punya. Ini. Kita lihat di sini ya. Ini inti selnya tidak ada membrannya. Kalau pada eukariotik inti selnya ini itu dilapisi oleh membran sel. Sehingga prokariotik ini contohnya tidak punya membran inti sel ini ya. Ini punya membran inti sel. Ini gambarnya. Contohnya apa? Kalau pada prokariotik itu ada pada organisme uniseluler, satu sel. Contohnya bakteri. Nah, bakteri itu contohnya untuk membuat nata de coco. Penyebab contoh penyakit disentri, tipes itu disebabkan oleh bakteri. Kalau eukariotik itu terdapat pada sel hewan. Ini sel hewan ya. Dan sel tumbuhan. Itu pada manusia itu atau pada pohon-pohonan.
Nah, bagian sel itu ada 3 bagian sel yang utama. Apa saja? Yang pertama ini, membran plasma atau selaput plasma. Ini menjadi pembatas antara sel dengan lingkungan luar sel. Ini membatasi antara bagian dalam sel dan bagian luar sel. Yang kedua, sitoplasma ini. Sitoplasma itu sini. Cairan di dalam sel dan di luar inti sel. Ini inti sel. Ini di situ isinya kan cairan kimia. Yang ketiga, organel sel. Apa itu organel sel? Padatan-padatan di dalam sitoplasma. Contohnya adalah nukleus ini. Lalu retikulum, nah nukleus ini contohnya. Lalu ada retikulum endoplasma, contohnya ini, padatan-padatan dalam sel. Mitokondria contohnya ini. Ada dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian dari sel kita. Sebagai penutup, pesan Bapak, ingat, ini hadis Nabi. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya itu seperti sebuah perjalanan menuju surga. Hadis Bukhari. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.